Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiyah Bajuri, yaitu tentang fasal menyamak. Beliau mengatakan faslun, fasal, fi dzikri syai'in, di dalam menyebutkan sesuatu, minal a'yanil mutanajjisah, dari benda-benda yang mutanajis, wa ma yatuhuru, dan apa yang bisa menjadi suci, minha, dari benda-benda mutanajis tadi bisa menjadi suci, bitibaghi, dengan cara disamak, wa ma la yathuru, dan apa-apa yang tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Jadi pada fasal ini musannif akan menyebutkan 3 pembahasan. Yang pertama, minal a'yanil mutanajjisah. Beliau akan menyebutkan benda-benda yang najis. Kemudian yang kedua, wa ma yathuru minha bittibag, benda najis yang bisa menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian yang ketiga, wa ma la yathuru, dan benda-benda yang tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Nah, 3 perkara ini beliau akan bahas di dalam fasal ini. Nah, coba kita baca Hasyiyah Bajurinya. Faslun, kata muhasyi, yaitu Syekh Bajuri, faslun ini ai hadza faslun, ini adalah sebuah fasal. Jadi setiap judul itu adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi faslun ini kedudukannya menjadi khobar, sedangkan mubtada'nya itu dibuang. Takdirnya adalah hadza. Jadi hadza ini menjadi mubtada, kemudian faslunnya ini menjadi khobarnya. Oleh karenanya Syekh Bajuri, beliau di sini mentakdirkan hadza faslun. Faslun ai hadza faslun, ini adalah sebuah fasal. Kemudian wa munasabatu hadzal fasli, dan hubungannya fasal ini, kaitannya fasal ini, lilladzi qablahu, dengan fasal sebelumnya, yaitu fasal toharoh, itu adalah musyarakatut tabiq. Jadi musyarakah ini menjadi khobar daripada munasabah. Munasabah itu menjadi mubtada, kemudian musyarakahnya ini menjadi khobar. Jadi hubungannya fasal ini dengan fasal sebelumnya, yaitu fasal toharoh, itu adalah musyarakatut tabiq, ikut sertanya benda yang digunakan untuk menyamak, tabiq, benda yang digunakan untuk menyamak, lilma, dengan air, fit tathhir, di dalam mensucikan. Jadi hubungannya fasal ini dengan fasal sebelumnya, yaitu fasal toharoh, fasal ini membahas mensucikan najis dengan cara menyamak, sementara fasal sebelumnya itu juga membahas mensucikan, tetapi dengan air. Cara mensucikannya tadi dengan air. Walidzalika, oleh karenanya, qala fit tahrir, telah berkata pengarang kitab tahrir, fit tahrir, di dalam kitab tahrirnya. Beliau mengatakan al-mutahhiratu arbaun, perkara-perkara yang bisa mensucikan itu arbaun, ada 4. Al-mutahhiratu arbaun, benda-benda yang bisa mensucikan itu ada 4. Yang pertama ma'un, air. Kemudian yang kedua waturabun, yaitu turab, debu atau tanah. Kemudian yang ketiga wadabighun, benda yang digunakan untuk menyamak. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah watakhallulun. Takhallul ini adalah
perubahan khamr menjadi cuka. Nah, 4 perkara ini adalah mutahhirat, yaitu benda-benda yang bisa mensucikan. Kemudian qauluhu, perkataan musannif, fi dzikri syai'in, di dalam menyebutkan sesuatu. Perkataan musannif ini ai bitasrih, secara tegas. Di dalam menyebutkan sesuatu ai bitasrih, secara tegas menyebutkannya. Fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif, wa azmul maitati, adapun tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai, itu najisatun, itu najis. Nah, pernyataan ini adalah bitasrih, secara tegas. Tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai itu adalah najis. Ini tasrih, secara tasrih. Kemudian wabil luzum, dan beliau menyebutkan sesuatu tadi secara luzum, secara kelaziman. Kama fi qaulihi, sebagaimana di dalam perkataannya musannif nanti di depan, wa juludul maitati tathuru, dan adapun kulit-kulit bangkai itu tathuru, itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, ila akhirih. Fa innahu, sesungguhnya perkataan musannif ini itu yastalzimu, itu melazimkan, annaha, bahwasannya kulit-kulit bangkai itu najisatun, itu najis, qablat dabghi, sebelum disamak. Jadi kulit-kulit bangkai itu adalah najis sebelum disamak. Setelah disamak bisa menjadi suci. Nah, pernyataan semacam ini adalah pernyataan bil luzum, secara luzum. Kemudian wa qauluhu, perkataan musannif yang menyebutkan minal a'yanil mutanajjisah, dari benda-benda yang mutanajis. Perkataannya musannif ini adalah bayanun, yaitu penjelasan, li syai'i, bagi sesuatu, al-mubhami, yang belum jelas. Jadi perkataan minal a'yanil mutanajjisah ini adalah bayanun li syai'il mubhami, penjelasan bagi sesuatu yang belum jelas. A'yan mutanajjisah, yaitu benda-benda yang mutanajjis ini belum jelas, masih mubham. Walau abaroh, nah kata Syekh Bajuri, walau abaroh bin najasati, seandainya musannif mengungkapkan bin najasah dengan najasah, minal a'yanin najasati, bukan badalal mutanajjisah, sebagai ganti mutanajjis, lakana aula, niscaya yang demikian itu adalah lebih utama. Jadi kata Syekh Bajuri, seandainya musannif mengungkapkan mutanajjis tadi itu diganti dengan najasah, minal a'yanin najasati, lakana aula, niscaya yang demikian itu lebih utama. Kenapa? Alasannya, li'anna ma dzakarahul musannif, karena apa yang disebutkan oleh musannif huna, di dalam permasalahan samak di sini, itu adalah najisul ain, najis ain. Jadi kulit bangkai yang dibahas dalam pasal ini itu bukan mutanajjis, tetapi kulit bangkai itu adalah najisul ain, ain najis. Jadi antara najis ain dan mutanajjis itu ada perbedaannya. Kalau ain najis itu adalah benda najis seperti kencing, kemudian berak, darah, dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau mutanajis itu adalah benda yang suci yang terkena najis, itu namanya mutanajis. Misalnya pakaian kita
yang terkena najis itu adalah namanya mutanajis. Kemudian air yang sedikit yang terkena najis itu juga namanya mutanajis. Oleh karenanya kata Muhasyi, kalau seandainya musonif mengganti mutanajis diganti dengan najasah, lakana aula, niscaya yang demikian itu adalah lebih utama. Karena pembahasan pada pasal ini adalah najis ain, yaitu kulit bangkai. Kemudian Muhasyi mengatakan wala'allahu, barangkali musannif abara bin najasah, abara bil mutanajjisah, barangkali musannif mengungkapkan dengan mutanajis itu lituruwin najasati, karena datangnya najis alaiha, atas hewan-hewan tadi, bil maut, datangnya najis tadi dengan sebab mati. Jadi barangkali musannif menyebutkan dengan perkataan mutanajis itu karena sebab datangnya najis tadi itu dengan sebab mati. Jadi asalnya hewan tadi itu suci, tetapi karena hewan tadi itu mati dengan tanpa disembelih secara syar'i, maka menjadilah hewan tadi itu najis. Mungkin seperti itu. Li'annaha, karena sesungguhnya hewan-hewan, kanat, dahulunya hewan itu tohiratan, itu suci, fil hayah, ketika hidup. Ala, atas, anna juludal maitati, bahwasannya kulit-kulit bangkai itu syabihatun, itu disamakan bithiyabil mutanajjisah, dengan pakaian yang terkena najis. Jadi kulit-kulit bangkai itu disamakan dengan pakaian yang terkena najis. Bijami'i anakulan, dengan menggabungkan anakulan, bahwasannya masing-masing dari kulit bangkai dan pakaian yang terkena najis itu yathuru, itu bisa menjadi suci, bima, dengan sesuatu, yuk tabaru, yang diiktibarkan, fitathirihi, di dalam mensucikannya kulan tadi. Jadi kulit bangkai itu bisa sama-sama bisa menjadi suci, yaitu dengan cara sesuai dengan cara bersucinya masing-masing. Jadi kulit bangkai itu disamakan dengan pakaian yang terkena najis. Persamaannya tadi itu dari sisi kedua-duanya itu bisa menjadi suci dengan cara pensuciannya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan yathuru, keduanya itu bisa menjadi suci, bima, dengan sesuatu, yuk tabaru, yang diiktibarkan, fitathirihi, di dalam mensucikannya masing-masing tadi. Jadi keduanya itu bisa menjadi suci dengan cara pensuciannya masing-masing. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.